Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Artika SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Program studi bimbingan dan konseling di Universitas Nusa Cendana. Saya bertugas di SMP Islam Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya siap melaksanakan uji kinerja dengan praktik layanan dengan tema atau topik kelola emosi diri. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Oke, sebelum kegiatan hari ini murid disampaikan ya pelajaran sebelumnya ya, materi lain sebelumnya tentang apa ya? Tentang disiplin ya, disiplin diri ya. Jadi nanti untuk kegiatan pada hari ini topiknya adalah tentang kelola emosi diri ya. Di absen dulu ya. Yang pertama Muhammad Azam Saputra Hadir. Bisara Adira, Putri Nesya hadir, Ismulahil, Nafa ada, Diali nggak ada ya. Oke, berarti yang tidak hadir 3 anak ya. Oke. Adapun tujuan layanan yang akan kita capai pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membangun emosi positif ya. Yang kedua adalah peserta didik dapat merumuskan manfaat mengelola emosi dalam diri. Terus yang ketiga adalah peserta didik dapat atau mampu mengelola emosi dalam diri ya. Seperti itu ya. Oke, untuk langkah-langkah kegiatannya adalah pada bimbingan layanan klasikal yang pertama adalah tahap pendahuluan ya, seperti yang saya lakukan sekarang, seperti yang ibu lakukan sekarang. Terus yang kedua ada tahap inti ya, jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kalian untuk mengemukakan pendapat, terus ada diskusi kelompok juga, ada presentasi ya. Terus nanti ada tahap penutup ya, itu berarti tandanya kegiatan kita akan akan segera berakhir, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum memulai ke tahapan selanjutnya? Jelas ya, oke. Sebelum memulai ke tahapan inti, kita ice breaking dulu ya, agar suasana pada siang hari ini semangat. Silakan bisa berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Dari Mbak Nesya, satu anak menyampaikan kata satu, kata apa misalkan saya, nanti disambung sama Mbak, sambung lagi sama Azhar, sambung sama kamu sampai ke belakang, nanti akhirnya menjadi sebuah kalimat. Tapi kalau misalkan kata itu nggak nyambung, berarti salah ya. Jadi satu anak memunculkan kata atau menyampaikan satu kata, satu anak satu kata, dia nanti menjadi sebuah kalimat gitu ya. Ayo, misalkan mulai
Ulangi dari sini, ulangi dari sini. Coba satu kata. Hah? Saya menjadi di. Oke, semua duduk ya. Jadi kalimatnya itu sudah menjadi orang yang bisa. Gitu ya. Kita tetap semangat dulu ya. Tetap semangat. Yes. Saya pasti bisa. Itu ya. Oke. Berarti gimana, sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah mulai segar kembali ya. Tadi kan kayaknya lepas karena memang kegiatan hari ini ya kita laksanakan siang hari ya. Walaupun ruangannya mungkin panas, nggak ber-AC, tapi tidak menyurutkan kalian tetap semangat. Itu ya. Oke. Berhubung dengan topik pada siang hari ini yaitu tentang apa tadi? Kelola emosi diri ya. Jadi ingin menyampaikan materi sedikit tentang kelola emosi diri ya. Baca ya. Topiknya adalah tentang kelola emosi diri ya. Nah, coba ya. Sebelum kita mulai ke materi ya, Burindi ada berbagai macam emosi, itu namanya emoji ya. Sudah pernah melihat ya? Pasti kalau kalian WhatsApp kirim pesan ke teman-teman kalian pasti ada sering menggunakan stiker ini ya. Coba kira-kira untuk gambar yang pertama, emoji pertama ini kira-kira emoji apa? Tentang apa? Coba sedih ya. Sedih. Kalau ini bahagia. Sudah pernah ada yang menangis di sini? Sudah pernah ada yang merasa sedih? Sudah ya. Kalau gembira? Lebih banyak mana, menangis atau gembira? Menangis. Kenapa? Biasanya menangis kenapa? Dikecewakan ya, atau putus ya. Biasanya kalau yang punya pacar ini putus pasti menangis ya. Ada yang menangisnya satu hari satu malam, ya nggak, bener nggak? Kalau yang senyum berarti iya, ya kan?
mood yang tidak stabil. Jadi ketika kita mempunyai situasi yang buruk ya, atau misalkan bahasa kerennya itu moodnya lagi gak baik kalau gitu kan, nah itu kita jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ya, karena baik atau tidaknya mood kita itu bisa juga tergantung dari kita sendiri. Nah itu tugas kita, bagaimana caranya kita menyikapi tentang peristiwa atau kejadian yang menimpa kita ya, sehingga mood kita tetap baik ya. Jadi jangan ini gara-gara kamu, ini saya nggak mau hari ini gara-gara kamu, itu tidak ya. Gimana caranya kamu menyikapi seperti itu. Emosi negatif yang kita rasakan mampu kita kendalikan dan buang jauh-jauh. Nah, ketika kita mempunyai emosi negatif ya, emosi negatif itu kan emosi yang tidak baik yang muncul dari dalam diri. Nah, seharusnya kita bisa buang jauh-jauh emosi tersebut ya. Jangan kita kelola dalam diri kita lalu kita simpan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk ya. Dengan menyadari betul bahwa kendali emosi ada di tangan kita, semua akan berjalan dengan lancar. Seperti yang saya katakan bahwa semua yang terjadi dalam diri kita itu bisa kita kendalikan ya. Bahkan di saat terburuk pun kita tetap bisa menuju kesuksesan ya. Jadi sukses itu diri kita yang diri kita ya merasakan, iya, kendali ya. Terus selanjutnya cara membangun emosi positif. Nah, memasukkan hiburan dalam jadwal harian, ajak diri kita menjadi kuat dan mandiri ya. Terus melawan stres, berbagi dengan orang lain ya, memberikan apresiasi terhadap orang lain, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Karena kita orang Muslim ya, kita harus memperkuat iman kita dengan agama. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ini jelas ya cara membangun emosi yang mulai dari poin 1 sampai itu ada poin 6 ya. Memasukkan hiburan dalam jadwal harian ya, kita butuh refleksi hiburan manapun, bisa sama teman ataupun yang lainnya. Ajak diri kita menjadi kuat dan mandiri ya, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Melawan stres juga, berbagi dengan orang lain. Contohnya apa? Misalkan kita berbagi, ya sedekah, betul ya. Misalkan kita punya uang berapa, berbagilah dengan teman kamu ya. Walaupun 100 perak atau 500 perak itu rasanya itu berbeda ketika kita diberikan teman dengan kita punya sendiri ya. Apresiasi terhadap orang lain ya, mendekatkan dari sudahnya. Oke, anak-anak. Oh ini belum. Langkah-langkah mengelola emosi dalam diri. Nah, buang pikiran buruk jauh-jauh ya, hindari langsung melakukan reaksi buruk ya. Pancarkan emosi yang positif, berlapang dada atau ikhlas atau sabar sebagai cara mengendalikan emosi. Orang sabar itu belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas itu sudah pasti sabar. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Setelah mendapatkan materi dari Bu Indi ya, Bu Indi akan bertanya nih sedikit pada kalian ya. Tadi tentang emosi ya, tentang emosi. Kira-kira di sini siapa yang punya pengalaman ya, sharing pengalaman terkait dengan emosi diri dalam diri kita, cara penerapannya kehidupan sehari-hari seperti apa? Coba. Ya, silakan Mbak. Saya pernah kecewa dengan seseorang yang berbeda, tidak mau mengerti dengan kecewa, berbeda dalam keyakinan. Oh, jadi pernah kecewa karena berbeda keyakinan ya itu. Ya jadi ekspresinya kecewa. Seperti apa ekspresi kecewanya, Mbak? Kalau kecewa. Ya, terus ada lagi? Siapa? Ya, silakan. Aku pernah tidak peduli pada siapapun yang datang hanya agar dia tidak hilang. Pernah itu ekspresi marah ya? Marah terhadap seseorang yang datang hanya agar dia tidak hilang. ya, jadi perasaan marah terhadap orang lain. Pacar sendiri kah itu? Oh, bukan. Teman? Iya. Yang lain coba punya pengalaman apa? Yang lain ya? Aku pernah membantu. Yang keras suaranya? Aku pernah membantu seluruh kebahagiaanku pada kehadirannya. Pernah? Menggantungkan seluruh kebahagiaanku pada kehadirannya. Ini sih ya. Pernah menggantungkan seluruh
Jadi ada banyak pengalaman dari kecewa, baper itu kan bentuk sebuah kekecewaan ya. Terus apalagi tadi marah ya. Ada yang marahnya dengan meluapkan emosinya, misalkan kayak dengan membuang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Entah itu tas, kalau ada tas dibuang tas, buku dibuang buku, gitu ya. Oke, anak-anak, tadi sudah disampaikan tentang pengalaman-pengalaman dari teman kalian ya. Ini kira-kira ya ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, ya, kita lepas kontrol, lepas kendali, ya. Kira-kira gimana reaksi orang lain terhadap kita apabila kita tidak bisa mengendalikan emosi? Coba, siapa? Ya, Hasan. Menganggap kita bahwa orang yang emosian, agresif, temperamental, mudah tersinggung dan merugikan orang lain. Ya, jadi beranggapan bahwa mereka pasti memandang kita itu orang yang temperamental ya, agresif, tersinggungan ya, orang bisa disenggol tercuil tersinggung ya. Jadi orang pun akan berteman dengan kita juga merasa seperti apa gitu, takut nanti ngomong sedikit salah marah gitu kan. Nah itu jadi orang lain pun akan menilai ya dari sikap kita seperti apa, itu seperti itu. Oke? Kira-kira dari materi yang tadi sudah Puri disampaikan, ada yang ingin merumuskan tentang manfaat mengelola emosi? Siapa? Iya, kenapa? Emosi negatif yang kita rasakan, kita kendalikan dan buang jauh-jauh. Ketika dipenuhi dengan berbagai emosi negatif, kita cenderung untuk menyalurkan emosi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita punya emosi lagi marah ya pasti akan yang keluar marah ya. Itulah bentuk emosi kita. Tetapi manfaatnya tadi apa? Ulangi pada apa? Manfaatnya apa tadi? Dengan kita cenderung untuk menyalurkan emosi tersebut. Ya. Ada lagi manfaatnya? Ya. Dengan menyadari betul bahwa kendali emosi adalah di tangan kita, semua akan berjalan dengan lancar. Misal ketika kamu berada pada situasi yang genting, otomatis emosi pertama yang akan kamu rasakan adalah panik. Namun kalau kamu bisa mendeteksi hal itu sebagai emosi negatif yang hanya akan memperburuk situasi, kamu akan mengambil emosi panik itu dan membuang jauh-jauh. Ya, jadi ketika kita misalkan dalam posisi panik, otomatis kita akan apa? Panik kan? Nah, kalau kita bisa mengendalikan emosi, maka posisi panik itu bisa kita ganti dengan emosi yang lebih baik, emosi positif ya. Kalau orang panik itu gimana sih kan? Lari ke sana sini ya. Itu biasanya kalau panik seperti itu. Ada lagi? Ada kok. Ya, Siva? Kalau di saat walaupun kita tetap bisa melangkah menuju kesuksesan, kemampuan mengendalikan diri dan emosi dengan baik ini akan membuat kita mampu menyesalkan segala hal yang kita bekerja dengan hasil yang luar biasa. Sudah? Ya. Ada lagi? Sudah ya. Jadi itu ya tadi sudah disampaikan tentang manfaat ketika kita bisa mengelola emosi. Tadi kendali itu ada di tangan kita. Terus kita bisa mengganti emosi negatif menjadi emosi positif. Walaupun dalam posisi terdesak pun kita bisa tetap menuju kesuksesan ya. Jadi itulah manfaatnya banyak sekali ya yang tadi di luar dari tadi yang sudah disampaikan. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kira-kira setelah kalian bisa merumuskan manfaat, nih Bu Rini ingin bertanya tentang tadi emoji yang tadi saya tampilkan ya. Kira-kira kalian bisa merefleksikan apa terkait dengan gambar yang tadi disampaikan tadi ya? Menonton siaran humor akan membuat kita lebih sering tersenyum. Menonton siaran humor akan membuat kita lebih sering tersenyum ya. Tadi hubungannya dengan emoji tadi yang kedua ya. Ada lagi? Barangkali merefleksikan. Sudah? Ya. Tadi banyak sekali ya. Ada emoji marah. Coba di sini siapa yang bisa merefleksikan tentang
emosi marah tadi kan ada itu, terus menangis. Sudah ya. Berarti sudah paham ya tentang materi ini ya. Oke. Oke anak-anak. Jadi tadi berhubungan dengan materi yang saya sampaikan ya, itu tentang mengelola emosi ya. Ini sangat-sangat penting ya untuk kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu kan berarti ada kita, ada orang lain ya, ada teman kita harus mampu mengontrol emosi dengan baik ya. Ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, maka kita bisa kita bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak terduga. Kadang ya kita tidak tahu nantinya kita bisa mengontrol emosi tidak ketika misalkan misalkan ya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan ya. Kira-kira kalau Azam mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, apa yang kamu lakukan? Kecewa ya, sedih. Biasanya kamu untuk mengalihkan kekecewaan kamu dengan apa? Olahraga, melakukan aktivitas yang positif ya, itu ya. Jadi ada banyak sekali yang kita lakukan. Oke, jadi sangat penting sekali untuk kita bisa mengontrol emosi ya. Kalau kamu bermain dengan anak yang suka marah ya pasti kan juga nggak mau kan? Nah, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Oke. Selanjutnya ada video yang akan Bu Rindy tayangkan, anak-anak ya. Ini tentang video motivasi dan inspirasi tentang emosi ya. Kita bisa saksikan bersama. Video ini namanya video kisah kepiting rebus ya. Sudah pernah ada yang mendengar kisah ini? Belum ya? Oke, silakan kalian menonton. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, kalau marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terebus hidup-hidup. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkeram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Sudah ya? Paham ya? Tentang kisah ini paham? Nah, sekarang kalian coba diskusikan dengan teman satu kelompok kalian ya. Ini Bu Rindy kan bagi menjadi 5 kelompok saja. Satu lari, satu kelompok. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, silakan kalian berdiskusi mengenai video ini ya. Kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Apa pendapat kalian tentang video ini? Silakan. Rindy kasih waktu 1 menit cukup ya. Nanti setelah itu kita presentasi ya. Silakan diskusi bersama dengan orang yang kalian.
bisa kepiting rebus bahwa kita jangan biarkan emosi menguasai kita. Jangan mudah terpancing karena ketika emosi kita dapat kehilangan teman, kerjaan, bahkan nyawa sekali. Sudah, ada yang mau menambahkan? Sudah ya? Ya, silakan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kasih. Oh, kelompok yang lain, ya, cepetan. Masih ada 3 kelompok lagi. Diartikan ya kali menambahkan Ada dari kelompok move on. apa gimana? Kelompok gagal. Oh, Oh ya Allah, iya. Berarti orangnya nggak persesuai di kelompok ya. Terus ini itu memiliki sifat emosional dan mudah tersinggung. Maka dari itu kita tidak boleh mudah terpancing emosi yang berlebihan karena dapat membuat diri kita kehilangan teman sahabat, bahkan dapat membuat diri kita sendiri menderita. Sudah? Oke, ada yang mau menambahkan? Sudah? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok gagal on. Ya. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok korban fiksi yang mencintai yang tidak nyata. Apa? Dari kelompok Korban fiksi. korban fiksi mencintai sesuatu yang tidak nyata. Iya. Terus Dari video itu akan mempresentasikan tidak baik untuk kita dan orang lain. Penyebabnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk pekerjaan. Kita harus dapat mengendalikan emosi diri kita sebelum emosi menguasai diri kita dan sekitar lingkungan atau orang-orang yang perlu kita tetap. ya, ada yang mau menambahkan? Sudah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang fiksi ya. Yang kelompok selanjutnya. Silakan. Dari kelompok mana ini? Ada gagal move on, ada sosialisasi. Yang keras ya Mbak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Litopin. Biasanya Kelompok Litopin. apa itu Litopin? Kan smart kita. Oh, singkatan dari nama-nama kelompok. Biasanya 3 orang dan 4 orang dan sibuk oleh hal-hal yang tertentu. Ya katanya. Sehingga perasaan marah pada diri sendiri karena tidak mampu melakukan hal yang sesuai dengan tentang. Ya. Sudah? Sudah. Ada yang menambahkan? Tidak. Ya? Cukup? Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok apa tadi? Ya. Silakan duduk. Baik, soalnya nanti banyak sekali ya pendapat. Ada yang kita harus belajar dari apa namanya? Pengalaman. Belajar dari kisah kepiting rebus. Kita jangan mudah terpancing emosi karena kehilangan teman, jadi apa kehilangan saudara, kehilangan pekerjaan, ya bahkan sampai akhirnya meninggal. Oke, kita tepuk tangan dulu kita. Selanjutnya ya, kita ada pohon rencana yang sudah turun disiapkan, ya. Silakan kalian bisa isi ya dengan menuliskan rencana tindakan apa yang akan kamu lakukan dalam upaya untuk mengelola emosi dalam diri ya. Ini rencana tindakan kamu ke depan untuk mengelola emosi dalam diri. Kira-kira kalian akan melakukan apa ya agar bisa mengelola emosi? Kalian tuliskan nama, kelas. Setelah sudah selesai langsung kalian maju ke depan, kalian tempelkan di pohon dan sana ya. Ini bisa jadikan alat
berjalan juga ya. Sudah selesai? Sudah, oke? Anak-anak, untuk selanjutnya kita ke tahap kegiatan penutup ya. Itu artinya kegiatan kita akhiri sampai di sini ya. Anak-anak, sebelum kita selesai, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi ya, Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita jangan gampang untuk emosi dan marah karena awalnya emosi itu merugikan diri sendiri dan orang lain. kita jangan kesimpulan, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita jangan gampang untuk emosi dan marah karena orang yang emosi itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Emosi itu membuat kita menjadi pribadi yang temperamental dan agresif. Oke, ya. Tuh, terima kasih kesimpulannya ya. Sebelum kalian pulang ada lembar NAPD yang harus kalian isi dulu ya, dan evaluasi hasil. Disampaikan sama pada ini adalah emosi itu ibarat tameng ya, untuk melindungi diri kita ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tameng kita kuat ya, berarti kita harus bisa mengelola emosi kita dengan baik ya, seperti itu. Itu pesan moral pada hari ini. Oke, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi cerdas untuk menggunakan media sosial ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Sudah selesai. Oke, anak-anak, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Cukup sekian kegiatan pada kegiatan pada siang hari ini. Boleh dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh meninggalkan.